Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau kalian sehat. Ibu berdoa semoga anak-anak ibu semua selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Pagi ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh, yaitu belajar dari rumah. Masih semangat belajar dari rumah? Tetap semangat ya. Sebelum belajar, jangan lupa sarapan pagi terlebih dahulu, agar tubuh kalian tetap sehat dan tidak mudah sakit. Jangan lupa siapkan juga alat-alat tulismu ya. Duduk yang tertib. Simak dan perhatikan video pembelajaran hari ini. Anak-anak hebat, marilah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mudah dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, keluargaku, subtema 3, keluarga besarku. Muatan Matematika KD 3.8 dan Bahasa Indonesia KD 3.9. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengukur panjang benda dengan alat ukur tidak baku seperti jengkal tangan, batang korek api dengan baik. Yang kedua, dengan mengisi kosakata perkenalan, siswa mampu menggunakan kalimat perkenalan dengan tepat. Anak-anak ibu yang pintar dan hebat, kita masuki muatan yang pertama, yaitu Matematika KD 3.8. Mengenal dan menentukan panjang dan berat dengan satuan tidak baku dengan menggunakan benda atau situasi konkret. Untuk materi matematika adalah mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku. Anak-anak, setiap benda memiliki ukuran. Ada benda yang panjang, ada juga yang pendek. Ada yang sama panjang, ada yang berbeda panjang. Panjang benda dapat diukur dengan satuan tidak baku. Apakah kalian masih ingat apa satuan tidak baku? Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan dengan satuan pengukuran tertentu atau hasil pengukuran yang berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Anak-anak hebat, mari kita buka buku tematik halaman 102 dan 114. Ayo mengamati. Anggota tubuh apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengukur panjang benda? Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan penjelasan Bu Guru berikut ini. Yang pertama, kita bisa mengukur benda dengan hasta. Apa itu hasta? Hasta itu ukuran dari siku sampai ujung jari tengah. Selanjutnya, kita juga bisa mengukur dengan jengkal. Jengkal itu adalah ukuran dari jari kelingking sampai ibu jari tangan yang direntangkan. Kita juga bisa mengukur dengan depa. Depa itu adalah ukuran dari ujung tangan kanan ke ujung tangan kiri yang direntangkan seperti gambar yang ada di sini. Selain menggunakan anggota tubuh, kita juga bisa mengukur dengan benda-benda yang lain, seperti batang korek api. Kita bisa mengukur panjang benda
menggunakan batang korek api. Sekarang Ibu akan mencontohkan bagaimana mengukur benda menggunakan satuan tidak baku. Anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Di sini ada gambar pintu. Sekarang kita coba mengukur pintu menggunakan satuan hasta. Berapa hasta ya kira-kira pintu ini? Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Berarti pintu ini lebarnya adalah 3 hasta. Berikut ini ada gambar meja. Kita mengukur meja menggunakan jengkal. Berapa jengkal ya kira-kira meja ini? Ayo kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Panjang meja adalah 5 jengkal. Selanjutnya ada gambar papan tulis. Berapa depa ya kira-kira papan tulisnya? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4. Hebat kalian semua. Panjang papan tulis adalah 4 depa. Selanjutnya ada gambar buku. Kita akan mengukur buku ini menggunakan batang korek api. Berapa batang korek api ya kira-kira panjang buku ini? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tepat sekali. Panjang buku adalah 5 batang korek api. Jadi, alat ukur tidak baku adalah alat ukur yang menghasilkan ukuran tidak pasti atau berbeda-beda. Contohnya tadi seperti depa, hasta, jengkal. Sedangkan alat ukur baku adalah alat ukur yang menghasilkan ukuran pasti, tidak berbeda-beda. Contohnya seperti penggaris dan meteran. Nah anak-anak, untuk tugas pertama kalian ada di buku tematik halaman 115. Ayo berlatih. Ukurlah panjang benda berikut menggunakan batang korek api. Benda yang diukur yaitu yang pertama adalah pulpen, yang kedua penggaris, yang ketiga buku tematik, yang keempat pensil, dan yang kelima kotak pensil. Anak-anak ibu yang pintar dan hebat, muatan yang kedua adalah Bahasa Indonesia KD 3.9. Merinci kosakata dan ungkapan perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di tempat tinggalnya secara lisan dan tulis. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar memperkenalkan dan menceritakan pengalaman bersama keluarga besar. Hari ini kita akan belajar penggunaan kosakata perkenalan dan ungkapan dalam kalimat. Anak-anak, mari kita buka buku tematik halaman 108. Ayo membaca. Bacalah dengan nyaring. Kakek dan nenek Siti berasal dari Jawa. Mereka tinggal di sebuah desa yang indah. Apakah kamu sering bertemu dengan kakek dan nenekmu? Di manakah mereka tinggal? Apakah kamu menyayangi mereka? Tentunya kalian semua menyayangi mereka. Selanjutnya, ayo berlatih. Tanyakan kepada temanmu yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggalmu dan keluargamu. Apa sebutan paman dan bibi di daerahnya masing-masing? Sebutan paman dan bibi itu bermacam-macam. Contoh yang pertama, nama teman bernama Ali. Asal daerah Ali, Banjarmasin. Nama panggilan pamannya yaitu Paman. Dan nama panggilan bibinya adalah Acil. Contoh yang kedua adalah Siti. Siti asal daerahnya Jawa. Untuk panggilan paman asal daerah Jawa adalah Pakle.
Dan untuk panggilan bibinya adalah Bule. Nah, anak-anak, itu tadi adalah contoh sebutan paman dan bibi asal daerah masing-masing. Selanjutnya di halaman 110, ayo menulis. Anak-anak hebat, Udin memperkenalkan keluarganya. Pilih kata yang tepat di dalam kotak di bawah ini. Kata-kata yang terdapat di dalam kotak adalah ada ayah, paman, sepupu, kakek, dan bibi. Sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Apakah kalian masih ingat anggota dari keluarga besar Udin? Ya, ini adalah anggota keluarga besar Udin. Yang pertama ini adalah Bapak Rahmat. Bapak Rahmat titik-titik saya. Yang kedua, titik-titik saya seorang guru. Yang ketiga, titik-titik saya bernama Dita. Yang keempat, titik-titik saya bernama Aisyah. Dan yang kelima, titik-titik saya bernama Jamal. Anak-anak, kalian perhatikan ya gambar mereka masing-masing. Sekarang, ayo kita kenalan keluarga besar Udin. Yang pertama ini adalah Bapak Rahmat titik-titik saya. Bapak Rahmat itu siapanya Udin? Ya, Bapak Rahmat adalah ayah Udin. Jadi kalimatnya adalah Bapak Rahmat ayah saya. Yang kedua, titik-titik saya seorang guru. Kata yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah ya, tepat sekali, yaitu paman. Maka kalimatnya menjadi paman saya seorang guru. Yang ketiga, titik-titik saya bernama Dita. Kalian masih ingat Dita? Dita siapanya Udin ya? Ya, Dita adalah sepupunya Udin. Maka kalimatnya, sepupu saya bernama Dita. Yang keempat, titik-titik saya bernama Aisyah. Ya, yang bernama Aisyah adalah bibinya Udin. Maka kalimatnya, bibi saya bernama Aisyah. Dan yang kelima, titik-titik saya bernama Jamal. Ya, tepat sekali, kalian hebat. Yang bernama Jamal adalah kakek Udin. Maka kalimatnya adalah kakek saya bernama Jamal. Nah, anak-anak, ini tadi adalah contoh perkenalan keluarga besar Udin. Kalian juga bisa memperkenalkan keluarga besar kalian kepada teman-teman atau kepada keluarga. Untuk tugas kedua kalian ada di buku LKS halaman 57. Udin memperkenalkan keluarganya. Pilih kata yang tepat di dalam kotak di bawah ini. Jangan lupa tugasnya kalau sudah selesai kalian foto dan kirim ke WA guru kelas kalian masing-masing. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa esok hari. Rajinlah belajar, jagalah kesehatan dan tetaplah mematuhi protokol kesehatan. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.